sambil Yesus. telanjang, Jangan soleh kat. kamu. Sukanya Nggak boleh selangkangan di toh. Islam. Wah, kau yang mengharapkan aku telanjang berarti. Ogah aku kalau kau yang lihat aku telanjang. Jangankan telanjang, ujung kakiku pun nggak mau aku kau tengok. Oh, kau yang pengen aku telanjang berarti. Aku telanjangku ini hanya untuk Tuhanmu aja, nggak mau aku. Aku kalau disuruh telanjang, cukur bulu semuanya pun mau aku, asal Tuhan kau yang nengok, bukan kau. Kau ngapain aku telanjang depan kau, nggak mahramku. Ih, haram hukumnya aku ditengok sama kau. Tengok kami ini bertutup badan kami kayak gini ya. Aku hanya mau menelanjangi diriku, bukan Bukan, mencukur seluruh buluku untuk Tuhan kau. dari tadi kamu bahasnya selangkangan toh. Yang membahas selangkangan kau dari tadi, kau yang Iya, menuduh, aku dengar yang kamu. menuduh, yang menuduh Al-Quran ada ayat selangkangan kau. Kubuka aib agamamu kan, kutunjukkan Yeskiel 23 Iya, ayat aku 20 dengar. tentang Iya. buah jakar. Yang jijik, kau bukan jijik lihat aku, kau jijik bukan lihat aku, kau jijik ngebayangin Yesus depanku ngeliat aku telanjang, jadi kau jijik lihat itu. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nih teman-teman, ini oteng-oteng, mereka ini nggak sadar teman-teman, sudah disuruh nanti kalau misalnya kalian naik itu harus ikuti aturan, tapi kagak pernah mau ikut aturan. Mereka disuruh on cam kalau mau dua arah, nggak pernah bisa on cam. Mereka entah apalah, mereka ini otaknya terbuat. Oke, Muhammad Yoga Muslim kali ya ini. Iya. Wassalamualaikum, Mbak. Jangan patah semangat ya, Mbak ya. Aku terus support Mbaknya ini berdua ya. Insyaallah. Syukran jazakallah. Bang Yoga, insyaallah. Soalnya Buat apa, Mbak, itu saudaraku barusan Kristen, yang di sama di kursi itu, Mbak, kok barisan kok ribut amat gitu ya, gede-gedetan juga gitu. Coba. Ya, izin. terima kasih Bang ya. Buat saudara-saudaraku Kristen, kalau kalian tidak mau diajak berpikir, kami tidak pernah memaksa. Room ini kan suka sama suka.
Kami membuka, mengajak kalian. Kalian minta naik, kami izinkan. Tapi mohon maaf kalau gereja kalian tidak mengajarkan tutorial adab yang benar, biarkan kami yang ngajarin kalian adab ya. Adab pertama adalah jangan ganggu orang dewasa lagi ngomong ya nak. Ya, satu, kalau kau bertanya, dengarkan orang menjelaskan. Jangan kau bertanya, giliran ditanya, giliran dijelaskan kau panik lalu menghujat sana sini. Jangan. Minimal kalau seandainya kau bisa bantah apa yang kami sampaikan pakai data ya nak. Nah itu adabnya. Lanjut. Oke, Bang Dion. Halo, selamat malam. Bang Dion bisa on cam, Bang Dion. Kalau mau dua arah harus on cam sama Uni, Bang Dion. Oke, silahkan. Oke, silahkan On. Ini moderator dek. Uni moderator. Oh mungkin belum dicentang semua kali buat tamu. Coba dia matikan lagi moderatornya, terus pasang lagi centang-centang semua. Soalnya tuh ada yang minta naik kayaknya Oten, nanti Uni Jamak. Oke Bang Dion ya, Bang Dion silakan. Di sini room diskusi lintas agama. Tupoksi kami mengajak orang berpikir, orang non Islam ya, terkhususnya nonis ya, mengajak berpikir, merenung dan juga jujur. Dan nanti kalau Anda mau bertanya tentang agama saya, itu tanggung jawab saya menjelaskan. Oh begitu. Boleh aku bertanya Bu? Nah kalau bertanya saja boleh Pak. Tuhan yang Mbak ini berwujud atau tidak? Ya Tuhan saya berwujud. Wujudnya wujud Tuhan, bukan wujud orang, bukan wujud batu, bukan wujud kayu, bukan wujud burung merpati, bukan wujud roh. Wujudnya wujudnya sendiri. Dia berwujud, tapi wujudnya sendiri. Wujudnya seperti apa? Saya belum pernah lihat Allah. Yang penting dia dalam Al-Quran dikatakan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan wujud makhluk manapun. Terus tapi kok bisa Ibu percaya yang tidak berwujud ini loh? Loh, bukannya Kristen Tuhannya 2 ekor yang nggak maaf yang satu merpati ya. Yang Tuhannya kalian kan nggak berwujud Pak juga. Bapak kan tidak ada yang pernah melihat. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Emang bapaknya Yesus itu ada wujudnya gitu? Tuhan saya berwujud. Kayak mana wujud Tuhannya Bapak? Ya dia Berbulu Tuhan Bapak. Berbulu. dia menjelma menjadi manusia. Sebelum menjelma, yang bapaknya kayak mana bentuknya? Yang belum menjelma, yang bapaknya yang di langit. Menjelma menjadi manusia seperti kita, manusia. Oh berarti bapak yang di surga itu manusia. Ternyata Tuhan kalian tiga-tiganya, yang merpati manusia, yang Yesus manusia. Oh berarti Tuhan kalian tuh udah orang dari awal ya? Oh udah manusia, berbulu tiga-tiganya Pak. Ibu harus berpikir dulu. Karena Loh, Tuhan saya kan Bapak bilang, Pak sebentar. tanya, Bapak santai-santai. Bapak kan bilang ke saya tadi, Tuhan saya itu wujudnya seperti apa? Berwujud seperti Tuhan, seperti apa? Ya saya belum pernah lihat, tapi dia tidak sama seperti makhluk apapun kan gitu. Bapak bilang, saya tanya sama Bapak, memangnya Tuhan yang diperkenalkan Yesus, yaitu Bapak di surga, wujudnya seperti apa? Kata Bapak seperti Bapak, mirip Bapak wujudnya Tuhan Bapak itu. Yang Bapak di surga itu mirip Bapak gini mukanya, mirip gini mukanya. Oh jelek berarti Tuhan Bapak ya? Oh jelek, berarti nggak ganteng kayak orang Eropa gitu. Kayak orang-orang kayak gini, kayak Bapak ini mukanya. Ada hitam-hitamnya, hidungnya agak gede gini ya. Nggak mancung hidungnya. Saya nggak mau Pak kalau punya Tuhan kayak Bapak gini Pak. Minimal kalau saya punya Tuhan yang ganteng lah. kayak gini Bu, saya juga nggak mau. Nggak bentar Pak, nggak usah dulu kemana-mana. Betul berarti Bapak itu berwujud manusia, berkelamin laki-laki, dia berbulu, dia berarti berbulu ketiak juga berarti Tuhan yang Bapak. Astagfirullahaladzim. Selama dia menjelma menjadi manusia ya normal seperti Sebelum manusia. dia menjelma menjadi manusia dia nggak ada berarti. Dia ada. Makanya dia Apa datang wujudnya? ke dunia Apa ini wujudnya? supaya Sebelum setiap orang dia kan itu baru datang. Iya, dia kan baru datang. Kan Bapak yang orang di abad pertama kan tahu kalau Tuhan itu berbentuk laki-laki, berkelamin, rambutnya panjang, berbulu. Sebelum dia hadir sebagai laki-laki, wujudnya seperti apa? Berbulu juga. Sekarang saya tanya Ibu. Pak,
Pak, sebentar dulu, saya penasaran. Saya kalau mati nanti nggak dijawab, penasaran jadi kuntilanak nih. Saya bingung nih. Kan Tuhan Bapa itu baru berwujud di abad pertama. Sebelum di abad pertama berwujud, bentuknya kayak mana, Pak? Masih berbulu dia, Pak. Ketiaknya itu mengeluarkan, kalau diginiin ketiaknya Bapak itu berbunyi nggak? Perkek gitu nggak? Kalau di kitabnya Ibu ada tertulis, ada ketiak, ada Oh, punya ketiak. Tuhan Bapak itu punya ketiak. Astagfirullah. Punya selangkangan juga, punya selangkangan. kitabnya Ibu Ada kalau dubur. Tunggu. Berarti Bapak di surga itu ada bentar. Berarti Bapak di surga itu ada duburnya. Berarti dia juga. Ada toilet di surga, Pak. Di surga ada toilet, Pak. tentang selangkangan terus ya. Oh, enggak. Bapak salah baca. Kalau tentang selangkangan itu di kitab Bapak. Contohnya adalah nih Yeskiel. Bapak jangan fitnah, tunjukin ayat tentang selangkangan di kitab saya. Jangan menghujat mentang-mentang dia yang menghina Tuhannya sendiri, teman-teman ya. Dia bilang Tuhan Bapak itu punya ketiak, dia bilang Tuhan Bapak punya selangkangan. Tiba-tiba ketika dia yang bentar, jangan sok playing victim ya. Teman-teman, dia yang mengatakan Tuhan Bapa itu punya selangkangan dan punya bulu. Tiba-tiba ketika saya kaget mendengarkan hal itu, dia menghujat Al-Quran dengan katanya apa? Di Quran itu ada ayat selangkangan. Silakan kau tunjukkan Quran surah apa dan juga ayat berapa yang membahas selangkangan. Bagaimana dengan aku bisa mengatakan kitab kau penuh dengan selangkangan? Ini ya, ku tengok kan samamu Zakar ya. Kau pernah lihat ayat Zakar nggak? Pernah dengar ayat Zakar nggak? Nggak pernah dengar ayat Zakar? Ku bacakan ayat Zakar kepadamu ya. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Ini baru ayat berbahas selangkangan. Spesifik kelamin pancaran mani dibahas, Pak. Di dalam kitabmu lagi pelir ya, ini ayat Zakar ya. Sekarang ayat pelir, kita bahas ayat pelir ya. Jangan tuduh Al-Quran saya tidak sudi Al-Quran saya dituduh nih. Tetapi ya, orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Ini membahas selangkangan. Bagaimana dengan payudara? Ya, buah dada. Ini ayat buah dada, Pak. Bukan cuma selangkangan bawah aja ya, tetapi juga buah dada ya. Mari kita lihat Amsal pasal 5 nomor 19. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Dan engkau senantiasa birahi karena cinta. Hehe, jangan kau fitnah Quranku sama seperti kitabmu yang bahasanya kalau nggak tetek, kalau nggak selangkangan. Udah aku bilang dari tadi, tanya aja baik-baik. Jangan fitnah. Tunjukkan satu ayat perselangkangan dalam kitabku. Tunjukkan satu ayat yang membahas selangkangan. Kita bahas lagi teman-teman ya. Tadi ada jakar, ada pelir, ada tete. Sekarang kita bahas lagi celana dalam. Celana dalam ya. Mari kita bahas celana dalam ya. Kau nggak tahu kalau Tuhan mau membuka celana dalam orang kan? Aku tunjukkan ayatnya. Jangan pancing aku buka aib agama kalian loh. Aku nggak sudi sebenarnya, tapi terpaksa aku ya. Ku tahan-tahan dari tadi menjawab kalian. Dijawab baik-baik malah dipitnah Quranku. Aku jangan fitnah Quranku loh, nggak sudi aku. Nahum pasal 3 ayat 5. Baca ini baru masalah selangkangan ya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Kau bayangkan Tuhan mengangkat kain roh orang, diangkatnya roh orang ke muka, ditutup mukanya. Anunya kelihatan tuh. Hayo, ini raja. Itu baru ayat selangkangan, Bang. Di mana tertulis di Al-Quran? Buka mikmu. Tunjukkan Quran surah apa yang membahas tentang selangkangan. Tutorial bercerita tentang perselingkuhan. Buka mikmu ya. Cerita perselingkuhan dalam kitabmu Amsal pasal 7 nomor 18. Marilah kita memuaskan birahi, suamiku tidak di rumah. Itu di kitabmu. Itu di kitabmu semua itu. Mana di Quran saya tertulis? Ada lampir. Wah, itu cocok sama lampir. Wah, nih kita bacakan. Oke, kita lihat ini ya. Kasih kesempatan Oke. ngomong.
Ya, Kamu saya nggak bahasnya mau ngasih selangkangan kesempatan kok. kalau mana ayatnya? Mana? Kamu Ayat selangkangan. bukannya selangkangan ya? Mana? Oh, selangkangan Tuhanmu aku suka. Kamu Mana ayat sukanya tentang selangkangan selangkangan? terus. Iya, selangkangan Yesus. Iya, aku suka. Selangkangan Yesus. Iya. Jujur aku katakan, oke, baik-baiklah. Jangan marah, Bang. Aku nggak suka mukamu, Bang. Tapi aku sukanya sama Yesus. Satu-satunya selangkangan yang ingin aku nikmati di alam semesta ini cuman punya Yesus, nggak ada yang lain. Iya, jujur aku bilang. Bukan cuman aku, semua lah orang pasti mau. Maria Magdalena aja nyium kakinya boleh, masa aku nggak boleh menikmati selangkangannya? Aku mau cium selangkangan Yesus. Aku katakan, satu-satunya selangkangan yang ingin kuciumi di alam semesta ini cuman punya Tuhanmu. Serius, serius loh. Yo, kok nggak boleh? Maria Magdalena aja boleh cium kakinya, masa aku nggak boleh? Memang betul, aku jujur samamu, Bang. Aku masih normal, aku bukan pecinta sesama jenis. Aku bukan perempuan yang mati rasa. Aku kalau ditanya, Rifa kau suka selangkangan? Iya. Selangkangan siapa yang kau suka? Tuhan kau, ku jawab. Tidak ada selangkangan yang kucintai selain selangkangan Tuhanmu. Aku pengen dihamili Tuhanmu. Iya. Kenapa? Kamu itu bodoh. Oh, kok bodoh? Justru pintar. Seleraku udah Tuhan, bukan lagi manusia biasa. Levelku tinggi. Seleraku bukan lagi manusia. Aku seleraku manusia Levelmu ketuhan-tuhanan. selangkangan toh yang kamu pikirin. Iya, Levelmu kalau aku selangkangan mikirin, yang kamu aku pikirin. tiap hari memikirkan selangkangan Tuhan Anda, Bang. Aku jujur aja, Bang. Memang aku kalau baca Bible birahi kali. Aku Lama jujur kamu aja bilang. gila. Loh, kok gila? Lama Enggak lah, lagi tandanya kamu normal. gila. Nggak bisa aku Gara-gara gila. Gimana aku pikirinnya bisa gila? selangkangan toh. Levelku, aku udah gak lagi cinta manusia ya. Levelku level dewa, guys. Levelku separuh dewa, separuh. Kan ada lagunya. Levelmu Kau lama-lama gila. tinggalkan diriku ketika pergi ke surga. Tiap hari. Kau dewaku. Wah, itu dia, memang betul. Mencintai kali aku. Pokoknya kalau dewa Yesus aku cinta banget. Oh, selangkah. Oh, aku jangankan kakinya aja kukulum, Bang. Kakinya aja kukulum, kuisap kaki jempol kakinya. Kusap, Bang. Jumpa aku Tuhan, hati-hati. Serius aku. Jangan ada yang ngaku Yesus depan aku ya. Kujilati seluruh tubuhnya. Wallahi, sempat ada laki-laki ngaku Tuhan depanku turun dari langit. Kuraba-raba tubuhnya semua. Nggak ku lepasin dia, ku ikat badannya, ku kabek kakinya, ku ikat kakinya, dan kabek kakinya, dan telanjanginya. Aku jilat dia. Nah, habis itu nari-nari aku depan dia kan, nari-nari aku depan dia. Abang suka nggak? Oh, goyangan dia, abang suka yang gini nggak? Oh, nggak suka yang gini-gini, Bang. Atau yang gini, Bang? Abang yang suka. Oh, abang yang gini aja sukanya. Nari aku depan dia, kupuaskan dia selama setahun. Abang di situ aja tengok adik joget. Nah, pakai baju apa? Adik pakai nggak pakai baju pun ada rela, Bang. Iya, aku nih Rifa ya di Putri ini kalau ditawarkan, Rifa, kau suka selangkangan? Aku jawab, iya suka aku. Selangkangan siapa? Tuhanmu, aku bilang. Hah? Kenapa? Buka mikmu. Apa? Bukan manusia levelku. Levelku Tuhan. Tuhanmu. Kalau manusia nggak seleraku, muka-muka Hanya nggak selera aku. harus periksa otakmu udah gila. Kok kau yang ngajarin aku tadi? Kau yang bilang aku suka selangkangan. Ku ungkapkan kejujuranku. Aku kan orang Islam jujur. Kau bilang, Rifa, aku suka selangkangan. Ku tanya, kau nggak suka selangkangan? Kau suka nggak selangkangan? Mama kau aja suka lo selangkangan lo. Makanya tiap hari sama bapak kau berhubungan badan. Tanya Kalau sama bahas ibumu. tentang hal yang Tanya baik, ibumu. Selangkangan itu di luar. Yang jangan kau Tadi ajarkan kamu aku cara bahas mengomong selangkangan baik. terus. Muka Emang otak kau, mesum kamu. mukamu, ayat kitabmu yang mesum. Kitabmu ini ditolak di Amerika, dikatakan ini mengandung ayat vulgar. Aku birahi ini karena baca ayatmu tadi. Bagaimana aku nggak birahi? Caca aja pun birahi. Yang kami baca itu alat jakar Kau bayangkan keledai kayak mana gedenya? Kau bayangkan laki-laki jakarnya kayak keledai kata Tuhan kau, pancaran maninya kayak kuda. Gimana perempuan normal nggak birahi baca ayat ini coba? Nggak ada satu perempuan kalau nggak kecuali perempuan itu udah menopause. Aku ini masih 39 umurku. Kau nggak tahu aja kalau aku seandainya di depan Caca berdua joget dangdut kami habis Caca aku gemporkan. Caca aku bilang depan Tuhanmu kalau duduk dia depanku seminggu nggak berhenti aku joget. Joget apa dia mau? Ku kasih. Kau nggak tahu aku nih aktif orangnya ya. Manjat pun kelapa pun aku sanggup demi Tuhan kau ya.
Disuruh Tuhan kau nggak pakai baju, aku manjat pohon kelapa, mau aku. Tuhanku nggak Saking butuh cintanya kamu. aku sama Tuhan kau. Apa? Tuhanku nggak butuh kamu. Kamu itu Kok Tuhan, hanya gila. kok Tuhan kau nggak butuh aku? Tuhan kau, oh mentang-mentang Tuhan kau butuh pesundal, dia nggak butuh aku. Wah emang, aku tahu selera Tuhanmu di dalam kitabmu dikatakan doyannya sama pesundal, karena dicium kakinya sama pesundal. Ah, inilah aku bilang selera Tuhanmu aneh. Aku tengok, aku nggak pernah bersundal, nggak mau dia. Kau bilang, berarti dia lebih mencintai pesundal daripada aku dan Caca ini. Perempuan-perempuan yang menjaga auratnya gini nggak suka Tuhanmu. Kalau pesundal suka dia. Kata dia, bahkan pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga gitu. Berarti di agama kau Tuhan kau itu seleranya sama pesundal gitu. Astagfirullah. Caca kalah kita, Cak. Udahlah Cak, kita nggak bisa di mata Yesus. Soalnya Yesus nggak suka sama perempuan baik-baik kayak kita. Loh, kenapa aku malu? Kenapa aku harus malu? Sejak kapan mencintai harus malu? Kenapa mencintai harus malu? Cintaku hanya kepada Yesus. Jangan kamu. Nggak boleh di Islam. Wah, kau yang mengharapkan aku telanjang berarti. Ogah aku kalau kau yang lihat aku telanjang. Jangankan telanjang, ujung kakiku pun nggak mau aku kau tengok. Oh, kau yang pengen aku telanjang berarti. Aku telanjangku ini hanya untuk Tuhanmu aja, nggak mau aku. Aku kalau disuruh telanjang, cukur bulu semuanya pun mau aku, asal Tuhan kau yang nengok, bukan kau. Kau ngapain aku telanjang depan kau, nggak mahramku. Ih, haram hukumnya aku ditengok sama kau. Tengok kami ini bertutup badan kami kayak gini ya. Aku hanya mau menelanjangi diriku dengan mencukur seluruh buluku untuk Tuhan kau. Dari tadi kamu bahasnya selangkangan. Yang membahas selangkangan kau. Dari tadi kau yang menuduh, yang menuduh Al-Quran ada ayat selangkangan kau. Kubuka aib agamamu kan. Kutunjukkan Yeskiel 23 ayat 20 tentang buah jakar. Yang jijik, kau bukan jijik lihat aku. Kau jijik bukan lihat aku. Kau jijik ngebayangin Yesus depanku ngeliat aku telanjang. Jadi kau jijik lihat itu. Kenapa? Kau membayangkan laki-laki, bayang Tuhanmu itu berbadan dan punya barang. Kau bayang. Ah, itu yang kau bayangkan, makanya kau jijik. Kenapa? Kau membayangkan laki-laki tampan dengan alat vital yang normal. Dicintai perempuan kayak aku, jijik kau. Sebenarnya kau jijik dengan Tuhan kau, bukan dengan aku kau jijik. Kau jijik bagaimana aku mengimajinasikan dan memvisualisasikan Tuhanmu kalau turun di hadapanku. Kau jijik melihat itu. Kenapa? Karena secara rasional tidak mungkin Tuhan begitu. Tapi kau baca kitabmu, Tuhan kau itu beralat vital. Dia disunat hari ke-8. Pertanyaanku adalah, ketika kakinya dicium sama Maria Magdalena, kemana tangannya Maria Magdalena? Coba kau jawab. Kemana tangannya Maria Magdalena waktu dia meraba-raba tubuh Tuhanmu dan mencium kakinya? Jawab itu. Jijik kau kan? Aku pun jijik punya Tuhan bernonot, Dek. Sama kayak kau. Makanya ku ajak kalian berpikir, apa iya Tuhan itu bernonot? Sadar kalian. Apa iya Tuhan butuh alat vital? Kau bahkan penghujatan kau kepada bapaknya Yesus, kau bilang bapaknya Yesus berbulu tadi. Inilah penghinaan terbesar manusia yang mengatakan Tuhan sama kayak aku barangnya, katanya. Kurang ajar. Tapi kau bilang aku kurang ajar, sementara kau tuduh Quranku ada ayat selangkangan di dalamnya. Kutanya sama kau, sebutkan Quran surah berapa, ayat berapa ada berbunyi tentang selangkangan. Silakan. Dengar dulu. Kau dari tadi ngini toh, Karena kau nggak ada data. Kalau aku bicara pakai data, kutunjukkan kau di dalam kitab kau ayat selangkangan. Yeskiel pasal 23 nomor 20, Amsal pasal 7 nomor 18, Amsal pasal 15, dan buah dada di Kidung Agung, dan bahkan buah pelir di Imamat. Kutunjukkan kau bahkan Nahum pasal 3 ayat 5, Tuhan membuka celana dalam. Kubacakan kepada kau ayat yang membahas spesifik tentang selangkangan. Dan kau tunjukkan sama aku atas fitnah kejimu terhadap Al-Quranku, yang kau bilang Al-Quranku memuat selangkangan. Yeskiel itu kitab orang Islam atau kitabnya orang Kristen? Kitab saya itu nggak bahas selangkangan. Oke, Yeskiel itu kitab Kristen atau kitab orang Islam? Tampilkan di layar kalau tentang selangkangan. Oke, bagus ya. Baik, kita bahas ya. Kau buka Yeskiel pasal 23 ayat 20. Nih kutunjukkan sama kau ya. Baik, ini bagus. Ternyata dia nggak tahu. Bilanglah kau nggak tahu ada ayatnya. Kupikir kau sudah tahu, hanya ngeles aja. Ternyata nggak tahu kau. Bilanglah dari tadi. Kupikir tahu abang ini. Coba abang tengok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, ini kitab ya.
Ini kitab siapa bang? Ini kitab orang Islam atau kitabnya orang Kristen bang? Nah, terus. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Ini ayat tentang jakar bukan bang? Baca selanjutnya, jangan baca sedikit-sedikit toh. Saya bahas tentang jakar ini. Ini ayat jakar, ini kitab abang atau kitab saya? Nah, bingung kan? Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Ini kitab Anda atau kitab saya? Tutorial jamah-jamah pun ada di sini, Bang. Langsung birahi. Jangan birahi, Bang. Jangan birahi, Bang. Sabar, Bang. Ini kitab kalian ini. Ini kitab siapa, Bangku? Kitab kami umat Islam atau kitab kalian orang Kristen? Ini baru satu ya, Bang. Belum lagi yang lain loh, Bang. Coba abang jawab ini. Abang jujur. Kita mengajak kalian jujur. Menurut abang, ini kitabnya orang Islam atau kitabnya orang Kristen, Bang? Abang jujur, Bang. Abang tadi memfitnah. Abang bilang di Al-Quran. Atas itu apa? Saya bahas ini. Saya tanya ini. Saya tidak minta. Saya tidak mau. Aja, harus baca Saya semua. Biar tidak tahu sedang ingin artinya. tahu bagaimana pandanganmu tentang ayat ini. Saya tanya ini Itu kitab kalian atau bodohnya di saya situ. tanya ini kitab orang Kristen atau kitab orang Islam? Kamu baca yang di atas itu tertulis Ini apa? kitab orang Islam atau kitab orang Kristen? Tadi kau bilang ini bukan kitabku, ini bukan kitabmu, ini kitabku katamu. Nah, bingung. Ini kitab siapa? Ini kitab orang Kristen atau kitab orang Islam, abangku? Jawab dulu, Bang. Makanya bang, jangan memfitnah lah, nggak boleh memfitnah. Baca dulu lah. Kalau nggak, kan saya bilang kalau kalian nggak tahu, mending Kamu baca Dengar, itu dengar. jangan separuh-separuh kok. dengar bro, tenang jiwamu bro ya, tenang. Makanya jangan Kamu jangan baca pakai itu. Makanya kalau diskusi sama saya itu jangan pakai kebencian. Yang saya tanya itu adalah ini kitabnya orang Kristen atau kitabnya kami? Kan abang bilang ini kitab saya tadi. Saya tanya ini kitab saya atau kitab Anda? Saya tahu itu kitab saya. Oke, tadi apa kata Anda tadi? Anda mengatakan di Al-Quran saya itu membahas tentang selangkangan. Di Al-Quran surah berapa? Ayat keberapa yang membahas tentang selangkangan? Jangan tadi saya nggak ngomong tentang Al-Quran. Saya ini direkam loh bang, ini di YouTube di live kan loh bang. Ini langsung live streaming di YouTube. Saya bisa ulangi perkataan Anda teman-teman yang 3.000 kalian dengar nggak tadi dia bilang Anda mengatakan di Quran saya itu membahas selangkangan. Bang dengar baik, izin ya. Abang memfitnah saya bentar bang. Bukan saya bilang berarti kita Enggak. kayak gitu. Dengar bang. Kalau abang mengatakan saya itu memfitnah saya, nggak apa-apa, tidak ada yang marah. Orang Islam nggak semua marah, karena nggak semua orang Islam sayang sama saya. Paling yang marah cuma mama saya, anaknya difitnah. Tapi abang bilang Quran saya membahas selangkangan. Ini hak semua orang Islam marah, karena Al-Quran itu bukan cuma kitab saya, tapi kitab seluruh orang Islam. Saya tuntut kalian tunjukkan dalilnya. Makanya saya bilang, berdiskusi dengan saya itu jangan dengan kebencian. Tanya agama saya, insya Allah saya jawab. Saya tidak ada niat melecehkan agama kalian. Kenapa? Kalian sudah sibuk melecehkan agama kalian. Tiap hari kalian di hadapan kami sudah merendahkan Tuhan kalian. Kami bilang Tuhan kalian tidak mungkin dicium pesundal. Pasti ada hubungan halal antara perempuan itu dengan Yesus. Nggak mungkin dia ada hubungan haram. Kalian bilang enggak, dia diurapi, disucikan pesundal. Kami bilang dia tidak mungkin terkutuk karena dia orang yang dimuliakan wajihan fi dunya wal akhirah. Enggak, tiap hari kalian katakan dia terkutuk. Setiap hari kalian merendahkan Yesus. Setiap hari kami apologet Islam memuliakan dia. Karena kami sibuk memuliakan dia, kalian panik karena itu menghalangi iman kalian. Kalian fitnah Quran kami. Jangan begitu. Tidak semua orang Islam ini sabar. Banyak orang Islam ini yang gampang kalap, yang bisa menggal kepala orang. Saya akui itu. Contoh bom Bali terjadi. Ya, orang yang bom Bali itu mereka itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya.
Ya, saya tidak mau kalian terluka. Saya mau kalian itu enak nyaman hidup di Indonesia. Karena saya ini tinggalnya di Malaysia dan insya Allah saya akan pindah ke Maroko. Artinya, seandainya pun kalian baku hantam di Indonesia, ya saya belum tentu kena. Saya nanti insya Allah jadi warga Maroko, insya Allah. Nah, masalahnya tuh kalian yang di Indonesia. Saya nggak mau kalian tuh kenapa-napa, karena bagaimanapun juga kalian adalah ciptaan Tuhan saya. Saya hanya ingin mengajak kalian berpikir. Jangan menghujat agama Islam. Tidak semua orang Islam itu abai terhadap agamanya. Ada orang-orangnya itu yang bahkan rela mati demi membela agamanya. Jangan pancing kemarahan umat Islam. Ya, saya tahu umat Islam ini terlalu sabar menghadapi kalian. Si Edis menghujat, si Taipudin menghujat. Masih belum ada perang sama agama gara-gara banyaknya penghujatan di TikTok. Belum ada, alhamdulillah. Sama-sama kita jaga supaya tidak terjadi. Tapi jangan kalian pancing terus, kalian pancing. Kita diskusi saja dua arah. Saya mengatakan tadi bahwa kami umat Islam ini siap ditanya agama kami. Saya menjelaskan. Kalau kalian hina pribadi saya, nah ada yang marah, nah ada yang marah. Tapi ketika kalian menghina agama Islam, maaf, kami umat Islam ini beda dengan kalian. Rela kami mati demi membela kemuliaan agama kami. Kalau kalian kan enggak, Tuhan kalian yang kalian matikan untuk memuliakan kalian kan. Nah itu beda kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Al. Besarkan Bang Alde. Ya, Dok. Bentar ya, bentar. Aduh. Cek baik. Waalaikumsalam. Nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ikhwan Villa. Sorry ya, Bang Al punya ini agak ngisi ya. Kenapa ini? Nggak, sebentar aja kok. Ya, bentar aja. Oke, baik. Jadi kalau kita menanggapi apa yang Oni katakan barusan ya, memang mau tidak mau, suka tidak suka, terima atau tidak terima, itulah hakikatnya, itulah realitanya, itulah faktanya bahwa abad-abad sekarang ini oten-oten yang naik di kumal-kumal bukanlah orang-orang yang punya keilmuan, punya pengetahuan, tetapi meluapkan kebencian mereka. Jadi inilah yang terjadi. Apologet sekarang ini yang kita hadapi, kemudian semua Kristen yang memang yang tadinya sudah menyala-nyala kebencian mereka terhadap Islam. Jadi bayangkan Ikhwan Villa, macam ini yang disaksikan dengan 3K manusia pun boleh menghujat. Apalagi kalau di luar sana, apalagi kalau dalam gereja. Jadi itulah kita bilang, sampai kita katakan bahwa ajaran kasih ini adalah ajaran yang paling penyesatan palsu yang tidak dapat diterima oleh akal. Alangkah baiknya kalau memang ajaran kasih itu berlaku, apabila kamu tidak punya keupayaan untuk mengcounter ajaran kamu yang kemudian tidak suka untuk dibahas, kami ini orang Islam nih, macam tadinya yang Uni sudah jelaskan loh, kita ini sudah lama diam loh, kita ini. Ibaratnya kita tadinya yang diam, kok dihina begitu ya. Nabi kita dihujat, berlaku misionaris sana sini, memurtadkan orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita balikkan kemudian, orang-orang Kristen ini yang kesesatan ini yang mau berleluasa, sementara kita yang menjabarkan kebenaran ditidakkan. Nah akhirnya kemudian dikumal-kumal seperti ini. Kita tengok banyak daripada teman-teman saudara kita Kristen yang tadinya menggunakan akal, yang tadi membuka sedikit hati, akhirnya mereka kembali kepada fitrah. Kita bukan mengajak, bukan. Tapi dengan hasil diskusi seperti ini kemudian orang-orang itu banyak yang menggunakan kecerdasan atau fitrah dari Allah Subhanahu wa taala itu kepada manusia, dipergunakan agar mereka kembali kepada ajaran yang benar. Nah, salah satu daripada itu semua hanya akal aja kok. Tidak payah dalil lah. Ayat-ayat ini kan pendukung daripada argumentasi yang disampaikan. Tapi kalau kemudian membuka akal, misalnya gini ya, yang dikatakan benar ini kan pernyataan sama kenyataannya itu bersamaan gitu. Tidak kayak Oten, pembenarannya bertebar-tebaran tapi kebodohannya juga bertebar-tebaran, kan tidak sesuai dengan tidak sesuai sudah itu. Nah tengok faktanya kemudian yang terjadi, kebenarannya Islam ini menggunakan keilmuan, menggunakan literasi keterangan data, menggunakan otak, menggunakan akal.
Dan kenyataannya memang orang Islam ini menggunakan dasar pengetahuan data untuk membenarkan apa yang benar tadi. Tapi tengok yang anehnya Kristennya. Bahkan di Kemal-Kemal begini, banyak mereka ini yang bercakap duluan. Apabila kita tuntut apa yang dia cakap, di situ dia marah. Bukankah ini kebodohan namanya? Dia mau dibenarkan perkataannya yang tadi yang membodohi manusia itu. Sebaiknya kalau tidak ada pengetahuan lebih baik nanya. Ini kan ini orang yang memang suka ditanya beliau nih. Ambil kesempatan ini bertanya sama beliau. Jangan membenci. Bukankah kita salahkah ketika kita mengatakan Kristen ajaran kasih ini adalah penyesatan kalau gini? Katanya kasih teriakannya di sana slogannya, tapi begitu naik di Kemal-Kemal nauzubillah min zalik. Kala-kala itu, mohon maaf ya, kala-kala itu anjing dibawa kulung loh. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang mereka sedang lakukan. Itu satu. Yang kedua, ikhwan fillah, alhamdulillah berkat kebenaran Islam, Kemal-Kemal seperti ini kemudian banyak memberi edukasi dan manfaat, terutama kita-kita yang awam ini termasuk Bang Al, karena dengan keberadaan guru-guru kita macam Ustazah Caca, Ustadz Paangon, Ustazah Uni, mereka ini banyak memberi pencerahan sama kita yang tadinya kita awam, akhirnya tahu kebenaran terutama sekali tentang Islam. Allahualam, dari saja itu ada tamu, coba disapa dulu nanti kepanjangan pula narasinya. Izin Bang ya, Bang Putra Muslim apa Kristen Bang Putra? Gimana? Muslim apa Kristen Bang? Islam. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Sampaikan apa maksudnya? Kan saya kan baru masuk gabung, saya belum tahu apakah itu. Mohon maaf yang lah. Oh ya, kita kasih tahu aja. Semua saudara-saudara muslim ini ada diskusi atas agama. Di sini narasumbernya Caca, saya, dan Bang Al Hidayah. Jadi teman muslim yang naik ke atas itu nanti dituntut dua hal. Itu menambahi jawaban dengan ilmuwan teman-teman. Kalau teman-teman mungkin ada yang disampaikan saran kesan atau apa, tapi tidak boleh lama-lama. Jadi makanya kami tanya, teman-teman ada yang mau disampaikan. Kalau teman-teman ada kepentingan untuk diskusi, nggak usah naik ke room ini ya. Saran teman-teman nggak usah naik di room ini, karena room ini sama seperti ring tinju. Kalau teman-teman lihat, kami umpamakan seperti ring tinju. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi izin teman-teman nggak usah paksa naik ke atas, karena nanti ada kesalahpahaman di antara kita. Kami mau dikatakan arogan, sehingga kami tidak berikan kesempatan kepada orang di sini ya. Lanjut ya. Oke Bang Woi. Bang Woi. Bang Li. Bang Licik. Ya. Muslim apa Kristen Bang? Oh, saya SMKTP mau menghajar para ustadz di sini, terutama Rifa ini. Islam KTP. Ya, oke. Mau mengajar saya pernah kuliah, pernah sekolah di mana? Pernah sekolah di mana? Di mana? Iya, pernah sekolah di mana kau? Kau pernah sekolah di mana? Gak usah turunkan Cak, biar dia. Kau pernah sekolah di mana? Biawak. Telinga kau aja peka, gimana kau mau ngajar aku? Telinga kau aja nggak dengar aku ngomong, aku pula mau ngajarku. Kau melawan aku. Buka helmnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka helmnya. Kamu Jadi turun aja Cak. Waalaikumsalam. Turun aja Cak. tanya ini angon Turun juga. aja kau. Aku tanya sekolah di mana? Turunkan aja. Sekolah di mana ditanya aja nggak tahu sekolah di mana, nggak sekolah kok. Aku kalau kau nggak sekolah udah kau menang aja lah. Orang nggak sekolah nggak bisa aku ngelawan. Sudah nih web itu, Kadang sudah nih web itu. siapa? Oke Bang Licik. Nggak kenal aku. Aku nggak kenal orang-orang kayak gitu. Mungkin dia kenal aku nggak Ya. kenal dia. Seperti sahabat Nabi berkata ya, lebih baik kita hadapi 100 orang ilmuwan daripada satu orang yang namanya gila. Coba deh Iya, kita nggak jalan-jalan tahu ke dia sekolah di mana.
Iya, jalan-jalan ke mall kita jumpa orang yang tidak berpakaian, padahal kita, apalagi kalau dia laki-laki kan yang persis sama anu yang tetangga punya anu kan, ada anunya kan kita tutupi dia kasih pakaian. Kalau orang gila tuh, tapi orang gila enggak mau dipakai pakaian tuh, dianggap pula pakaian itu dikasih dia sampah gitu. Dia mau meneruskan kegilaannya dengan bercakap-cakap sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Nah begitu Oten. Kita di sini ini bukan menyesatkan kalian, karena memang kamu yang sudah bengkok gitu loh. Jadi kami di sini meluruskan kalian, tapi anehnya kamu malah menolak yang namanya lurus dan mau membengkokkan, menambah bengkok yang sudah bengkok. Nah, bagaimana kamu mengajari kami kalau bahasa manusia saja tidak ngerti? Ya Kamar, selamat malam Bang, selamat pagi Bang Kamar. Kamar. Islam Mbak, saya nonton aja, saya di bawah. Siap Akhina, sorry maaf terjambak tuh. Biasalah kalau lawan Caca ini kan semua. Ya Bang Exo. Hanya orang aja jambak, apalagi orangnya kan gitu. Bang Exo. Bang Exo ini apa? Muslim apa Kristen Bang Exo? Untuk teman-teman yang muslim minta tolong ya, jangan ajukan permintaan dulu, kita terima Oten dulu. Saya rasa untuk narasumber ini sudah cukup ya, jangan sampai nanti ada tumpang tindih teman-teman. Oke, Bang Irwan. Bentar, ini ada yang kita baca di bawah akun Bang Jabrik, nggak tahu untuk siapa ya. Emang Islam diajarkannya untuk sombong? Oh, nggak ada. Islam tidak pernah diajarkan untuk sombong. Dalam hadis, barang siapa yang memiliki kesombongan dalam dirinya, maka dia adalah orang-orang yang tidak mencemooh surga. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan kesombongan, ya. Definisi sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Tapi kalau mengatakan orang bodoh itu orang bodoh supaya mereka sadar, itu bukan kesombongan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan sombong kepada orang sombong itu sedekah, ya. Kok nggak sengaja Bapak mungkin ini. Ya, jadi ketika ada orang yang sok-sokan berkata di hadapan kami, saya mau menghajar ustadz-ustadz yang ada di sini, tunjukkan dulu kemampuanmu itu dapat dari mana, biar kami itu bisa pasang kuda-kuda gitu loh. Ini sama kayak saya udah ratusan tahun latihan karate, tiba-tiba ada orang bilang, saya mau nantang kau karate Rifa. Saya harus tahu kau dari perguruan mana, Sukitem, belajar sama siapa kau, mak lampir. Ini kalian nggak pernah karate, nggak pernah main silat, mau ngelawan aku, kan zolim aku kalau nggak ada ceritanya pendekar itu setiap yang dilawannya balik, nggak ada. Pendekar itu kalau seandainya ditantang, aku akan menghabisimu nenek tua. Sukitem, siapa gurumu Sukitem sehingga kau punya nyali melawan? Oh nih, aku turun dulu nih, kenapa nih? Ini Bang, apa namanya? Iya. Bang Dokter Oten kena, naik lagi Bang. Oh kena, kenapa? Di report sama Oten beliau. Iya, jadi tiba-tiba ada yang bilang naik ke atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Parto. Ya Pak, Pak Parto agamanya apa Pak? Ya, agama Islam Bunda. Oke, ada yang mau disampaikan Pak? Ya. Maaf Pak, maaf. Ya jangan gitulah. Saya ini orangnya saya itu diperintahkan dalam agama saya untuk bersikap adil. Adil itu saya boleh melawan orang yang seimbang dengan saya gitu loh. Capek saya di gunung gua hantu belajar karate, belajar silat. Tiba-tiba ada yang, aku akan mengajar Rifa. Benarkah engkau akan melawanku Sukitem? Kutunggu kau di atas sawah nanti. Tapi siapa gurumu? Gitu ya. Aku aku lawan kamu. Siapa gurumu? Iya. Apakah kau belajar kepada Wiro Sableng atau kepada Sukmini? Sukmini murid, kau murid, panggil gurumu ke sini. Itu sepadan denganku. Kan gitu. Ini enggak. Aku mau melawan mereka. Di mana kau sekolah, Bang? Ngangengong. Orang ngomong nggak ngerti, itu pula mau melawanku. Nanti giliran dimaki nangis, playing victim. Unrifa kejam, Unrifa menyakiti hatiku, nuraniku terkoyak-koyak. Nantang, aku akan melawanmu. Ku hantam kau ustad.
Ditanya sekolah di mana, jangan-jangan arti sekolah nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Jangan kayak gitu, jangan permalukan diri kalian. Kalian tuh manusia kesayangan Allah loh. Oke teman-teman, minta tolong dikencengin tap-tap layarnya, di-share, di-posting ulang dulu teman-teman. 1400 mata memandang, ini baru 42 yang posting ulang teman-teman. Minta tolong ya, di-posting ulang dulu. Ayo start dulu, Caca mau lihat ini, kira-kira mana nih? Baru 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kita lanjut. Uni silahkan Uni. Untuk oten-oten yang mau naik silahkan, tapi ingat persyaratan dari Uni ketika kalian itu mau berdiskusi dua arah, maka kalian harus on cam. Kalau tidak mampu untuk on cam atau tidak mampu menguasai Bible kalian, cukup bertanya saja. Uni beliau ini suka menjawab pertanyaan kalian yang masih bingung-bingung soal Tuhannya, yang masih bingung-bingung atau mau belajar Islam, ya silahkan bertanya saja. Silahkan ya. Silahkan untuk Ya, saya akan bagikan beberapa materi dialektika. Pertama, metodologi dialektika. Qadarullah, Allah izinkan saya itu lulus sebagai sarjana sosial di prodi komunikasi. Artinya tupoksi saya dan kajian saya itu adalah komunikasinya seperti apa. Nah, kalau kalian lihat, saya itu tidak, kalau kalian perhatikan ya, saya ini terlalu keras. Saya memang orang yang terbentuk keras dan memang harus keras. Pertama itu adalah bentuk perlindungan terhadap diri sendiri karena saya wanita. Saya tidak boleh berlemah lembut suaranya. Abang namanya siapa? Birahi kalian nanti. Ya, itu satu. Yang kedua, saya tidak boleh berbicara itu menghargai penghujat agama saya, tuh tidak boleh. Bersabar itu di dalam Islam bukan berarti diam. Ya, tetapi saya adalah orang yang memang harus keras karena qadarullah saya berada di zona perang, di mana yang saya hadapi adalah pembenci Islam, yang diksinya itu rata-rata adalah fitnah. Ya, seperti itu. Jadi kalian salah kalau mengatakan bahwa saya ini harus seperti ustazah lain, tidak bisa. Itu mereka punya ladangnya masing-masing. Nggak mungkin kita mau ngambil ladang sawit kita samakan mau ke sawah ngambil padi, nggak mungkin. Kita kalau mau ambil sawit itu alatnya itu macam ini dia, macam sekop dia, panjang besar. Kalau kalian mau ngambil padi, kalian cuma pakai celurit, ceret. Jadi beda, senjata yang kita gunakan beda, metodologi yang kita gunakan juga beda. Saya ini berhadapan dengan serigala berbulu domba yang lidahnya beracun, maka tentu saya akan terlihat banyak racunnya di tubuh saya. Apalagi kalau saya ini baca Bible. Jujur saya katakan, ini jujur, ini rahasia tapi jangan bilang-bilang ya. Saya itu sejak baca Bible birahian saya. Iya. Dulu enggak saya. Aku enggak denger. Enggak, dulu ini rahasia ya. Ini enggak ada yang tahu nih, kita aja. Mau denger juga. Saya dulu saya enggak tahu apa itu dildo. Bener enggak tahu saya. Sejak saya baca Bible jadi tahu saya. Astagfirullah. Dulu saya nggak tahu kalau ternyata kelamin orang Asyur itu gedenya segede keledai. Gofur. Saya dulu nggak. Iya, maksudnya saya ini jujur nih Caca ini. Tapi setelah baca Bible, saya tahu kalau Tuhan Kristen itu ngehabisin anak kecil. Anak kecil itu dihabisi, ditulai, dibikin sakit selama seminggu. Beruang koyak-koyak anak kecil gara-gara dia berteriak, "Buta, naiklah buta." Jadi psikopat aku. Enak kali kayaknya camik-camik badan bayi-bayi ya. Bayi-bayi masuk neraka kata Oten tadi. Kemarin Oten bilang bayi masuk neraka, dibakar. Aku kayaknya Tuhannya ini senang kali melihat bayi nguaknya tuh dibakar. Oh, kebakar. Timbul rasa psikopat Unica. Makanya Uni tuh harus baca Quran banyak-banyak deh, istighfar, sholat tobat habis debat ini. Karena kalau Uni tidak bentengi diri Uni dengan Quran, kalau nggak jadi psikopat, kalau nggak jadi pesundal aku. Nah, tapi saya belum nemu jawaban nih Uni. Saya kan kalau Uni kan udah nemu banyak jawaban di Bible tuh kan. Kalau saya belum nemu Uni, caranya membedakan antara yang sudah perawan dan udah nggak perawan lagi itu saya belum ketemu dalam Bible tuh.
sebenarnya itu juga yang menjadi Uni kadang-kadang lagi melamun. Uni lagi melamun nonton drama Cina kan. Habis nonton drama Cina kan datang ngomong. Teringatlah Uni cerita kisah waktu Bani Israel itu berperang melawan orang Moab ya kan. Turunlah perintah Tuhan. Kalau sempat itu didramakan Cina, dibikin drama Cina, drama AI-nya. Uni pengen lah. Gimana kalau kita bikin project, Cak? Kita bikin drama AI-nya tapi pakai Bible. Wah, ketika orang Moab datang, lalu Tuhan berfirman, ambillah bagimu perempuan yang masih perawan dan yang tidak perawan. Bagi 3 sama aku, upetinya. Pertanyaannya muncul, bagaimana cara membedakan antara yang perawan dengan tidak, Tuhan? Kali ini pertanyaan berat ini. Seharusnya Tuhan harus turunkan orang. Seharusnya kan kalau dalam Islam itu kan ketika Allah bilang ini, sholatlah kalian, kata Allah kan, tutorial sholat diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka sholatlah sebagaimana aku sholat. Pertanyaanku adalah ketika ayat ini diturunkan, ambillah yang perawan bagimu dan bun-bunlah yang tidak perawan. Pertanyaanku, tutorial membedakan yang perawan dan enggak ada enggak diajarkan? Nah itu takutnya salah-salah kaprah. Caranya gimana? Tahu. Caranya dengerin waktu kencing. Mana? Kalau kencingnya suara. Ya nggak mungkin lah, orang lagi berperang disuruh kencing dulu ya. Kita dengerin dulu. Ada kemarin yang jawab, yang tapi saya ada takut nih. bukan itu. Kemarin ada yang jawab, dilihat gitu katanya. Hah? Emang cuma dilihat berarti bisa gini, bedain? Berarti gini, Uni ilustrasikan. Enggak, itu nggak masuk akal dengerin waktu kencing. Yang akal tuh kayak si Gofur, lihat, oke, di tentara Israel kan. Wah, kami ingin mengalahkan kalian orang Moab. Yang perempuan-perempuan baris kamu, baris. Oh nenek-nenek nih, nggak boleh membunuh nenek-nenek itu sebelum dicek. Kenapa? Jangan-jangan dia perawan tua. Nah itu dia. Ya, harus. Nenek-nenek kamu sudah kawin? Belum. Sudah pernah menikah? Belum. Aku nggak percaya. Bisa jadi dia bohong kan? Aku bilang aja aku belum kawin, biar aku diselamatkan kan? Gitu. Kalau saya suruh kencing nggak? Nunggeng. Kencing nggak kamu gitu? Ngangkang nggak? Kalau nggak nungging nggak ngangkang, cepat. Kan bisa jadi begitu ya, bisa jadi. Tapi Sebenarnya memang aku agak lain. masih berangan-angan membayangkan bagaimana caranya itu sih Uni. Tuhan memberikan suatu perintah kepada manusia dan manusia ini bagaimana cara bisa melakukan perintah Tuhan. Ini kan perintah Tuhan ini gitu kan. Kalau kita sama Uni tadi selalu kamar itu Uni usoli dicontohkan sama Rasulullah cara sholat. Nah ini gimana caranya gitu, masih bingung. Ada yang bilang dilihat, ada yang bilang ditanya. Ya kalau ditanya orang ngerti, kalau yang udah nggak perawan di bun-bunnya pasti pada bohong lah kan gitu nih. Iya kan, pasti pada bohong kalau ditanya. Waktu kita dulu tes poluan, yang ngecek tuh harus gitu nih, harus dipegang-pegang nih supaya bisa ketahuan itu. Di ubun-ubunnya ada paku tuh Eca. Kalau di ubun-ubun ada paku berarti dia masih perawan. Kalau di ubun-ubunnya belum nggak ada paku berarti dia udah nggak perawan lagi. Di ubun-ubunnya cek ada paku nggak? Astagfirullah. Ini tema apa malam ini? Tema apa malam ini Uni? Iya, enggak, maksudnya gini ya. Kita tadi itu, saya kan tadi suruh saudara kita Dion bertanya, ya kan? Terus Uni menjawab. Jadi anehnya kawan-kawan Kristen ini, mereka yang bertanya, saya menjawab, mereka yang keberatan dengan jawaban Uni. Padahal yang ditanya agama kita. Dia si Dion ini kita bahas ya. Kita bahas Bang Dion tadi. Dion tadi itu begini nanya sama Uni, bagaimana bentuk Tuhanmu? Ya bentuk Tuhan lah kata Uni. Ketawa dia, ngelecehin dia. Kok percaya kau sama Tuhanmu yang nggak ada? Loh, kok nggak ada? Kan Uni sudah jawab, Tuhan Uni berwujud, wujudnya wujud Tuhan, kata Uni begitu. Terus dia bilang begini, berarti nggak ada katanya. Berarti kalau tidak berwujud, berarti kalau Tuhan itu tidak boleh berwujud Tuhan, harus berwujud manusia gitu. Terus Uni bilang begini, memangnya bapaknya Yesus wujudnya seperti apa? Dia nggak jawab, jawab dia berbulu katanya.
Tiga-tiganya Tuhannya berbulu. Roh Kudus berbulu, Bapa berbulu, Yesus berbulu. Terus ditanya lagi, Uni memastikan, betul nggak Tuhanmu itu berbulu, berdubur dan beralat vital? Langsung dia bilang, kau membahas selangkangan di Quranmu berselangkangan. Oh, fitnah. Kalau Uni membahas selangkangan, memang Uni suka membahas selangkangan karena Uni habis baca Bible. Kan Uni bilang berkali-kali. Ini rahasia teman-teman, ini rahasia ya, jangan ada yang tahu ya. Aku tuh memang suka bahas selangkangan karena aku sering baca Bible teman-teman. Serius benar. Ya gimana coba nggak suka aku? Aku baru tahu kalau kelamin orang Asyur itu gedenya segede keledai gitu, pancaran mandinya kayak kuda. Dulu aku nggak tahu. Sejak baca Bible aku suka membahas itu, beneran Caca. Uni dulu imut, manis, kalem, Dek. Awal-awal Uni dulu nih kan baca Quran. Mana pernah Uni bahas-bahas selangkangan. Sejak Uni baca Bible ini loh, Uni sering membahas jama-jama, ayat perjakaran ada, ayat perpeliran ada di sini. Serius Uni nggak bohong. Pokoknya keluarga Uni pun ya kalau ketemu sama Uni yang di Malaysia ini, kan banyak keluarga Uni di Malaysia, Dek. Terkejut-kejut mereka. Rifa kok agak energik sekarang ya? Kenapa aku kata nih? Ada apa aku? Padahal duduk itu, Dek. Jangan kau ajak aku ngomong ya, Bang. Kenapa kau, Dek, katanya? Jangan, tadi malam aku habis baca Bible. Pokoknya agresif Uni sekarang itu. Mereka ketakutan sama Uni. Janganlah dikokop ini, kenapa ini si Rifa ini? Oh gini kalau bisa baca Bible gitu. Serius itu agak. Makanya kalian jangan ketemu aku ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.